Selamat malam, sahabat-sahabat semua. Kita ketemu lagi. Sesuai dengan janji, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang kemarin tadi diberikan, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama adalah, Dok, apakah PCOS dengan hormon androgen berlebih bisa hamil alami? Ya, tentu bisa. Ya, jadi sebetulnya PCOS itu adalah salah satu penyebab kelainan haid yang terbanyak. Namun penanganannya sebetulnya mudah gitu, asal tahu penyebabnya. Dan yang paling sulit adalah bagaimana dokter dan pasiennya itu sinkron gitu ya, karena tidak bisa dari dokter saja. Jadi level pertama, kalau misalnya ada yang tadi androgennya tinggi, bisa kita kasih anti androgen ya. Anti androgen apa, misalnya siprosteron asetat obatnya gitu ya, itu bisa diberikan. Atau tidak juga anti androgen gitu, kita berikan supaya telurnya itu bagus. Misalnya hiperandrogen karena PCOS dan obesitas, itu turunin berat badan. Jadi sebetulnya mudah gitu ya untuk PCOS itu. 90% bisa diselesaikan dengan tanpa harus bayi tabung ya, PCOS itu, dengan obat-obatan dan pola hidup ya. Hanya kenapa ada yang harus bayi tabung, biasanya ada faktor lain. Jadi faktor lain dari penyebab, bisa dari sperma dan dari hal-hal yang lain. Jadi kalau PCOS, insya Allah yakin bisa tidak usah perlu bayi tabung gitu ya, dan bisa hamil normal. Nah, kemudian ini juga ada yang dok, saya PCOS sudah diobati 5 siklus dan sudah insem belum berhasil. Nah itu, jadi PCOS itu penanganannya ada urutan-urutannya ya. Tadi ada level 1, level 2, level 3 gitu ya. Level 1 tuh untuk yang mana? Misalnya perbaiki kualitas hidup, kemudian olahraga misalnya ya, turunin berat badan atau pola hidupnya. Nah itu level 1 gitu ya. Level 2-nya, drug of choice, memberikan obat-obat penyubur yang sederhana, misalnya clomiphene citrat ya, atau aromatase inhibitor. Nanti dokternya akan memberikan. Jadi itu juga, ini Anda dikasih 5 kali ya, jadi 5 kali tidak lazim, karena begitu 1 kali stimulasi itu adalah sama kalau kita punya peluru, kita nembak itu kan harusnya 1 kali tembak sekali jadi gitu ya. Jangan kita berondong tapi tidak jadi. Oleh karena itu ada batasan-batasan, walaupun dikatakan 5 kali, tapi sebaiknya kita evaluasi. Pada PCOS itu nanti dokter akan menentukan kapan saatnya dia bisa distimulasi, kapan saatnya tidak bisa gitu ya, belum siap. Karena kita harus lihat juga rahim ya, rahimnya apakah sudah baik atau tidak. Nanti ini berhubungan dengan episode kedua, kita akan melihat rahimnya. Kalau kita selesai pada hari ini, kita akan bahas mengenai bayi tabung episode 2 ya, kalau misalnya masih ada waktu. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Rahel. Kalau konsul untuk azoospermi, ingin program bayi tabung, sebaiknya apa yang dilakukan terlebih dahulu? Jadi azoospermi itu adalah tidak adanya sperma
nol ya, atau ekstrim juga hampir ke agiospermi gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan pada agiospermi? Kita harus evaluasi faktor laki-laki. Tentu ibunya juga kita evaluasi ya, apakah ada masalah atau tidak. Nah, pada laki-laki yang rusaknya di mana ya? Jadi sperma dan telur itu ada tempat produksi. Kalau sperma itu di testis ya, jadi itu produksi pabrik itu. Kalau wanita indung telur itu pabrik. Kemudian ada distribusi yaitu saluran ya, saluran telur. Saluran telur itu adalah tempat distribusi. Kalau di testis adalah saluran reproduksi pria, ya, ductus epididymis yang berkelok-kelok dan banyak. Nah, apakah kelainannya di salurannya atau di pabriknya? Kemudian yang ketiga adalah pengaturnya, hormonnya, gitu ya. Jadi kelainan hormonnya atau pabriknya. Kalau kelainannya itu didistribusi, itu lebih mudah dan kemungkinan berhasil hamilnya besar. Kalau di pabrik, nah itu akan berkaitan dengan hormon di otak gitu ya. Jadi dokter atau kita akan memeriksa hormon laki-laki itu, diperiksa FSH dan LH ya. Kalau tambahan testosteron boleh. Jadi yang penting FSH-nya normal. Kalau FSH-nya tinggi, seperti pada wanita, itu menandakan bahwa pabriknya sudah rusak. Ya, jadi pertama akan dilihat dulu, mungkin dilakukan USG untuk melihat apakah ada varikokel atau tidak. Ya, ini sebetulnya bagian androlog dan urolog gitu ya. Kemudian begitu agiospermi biasanya kita konsulkan ke urolog atau androlog. Tergantung, nanti urolog dengan androlog akan bekerja sama. Kalau FSH-nya tinggi, biasanya dia turunkan dulu untuk dapat sperma di dalam testisnya itu. Ya. Jadi bisa MESA, bisa TC ya. Jadi bisa dari kalau dia tersumbat diambil dari salurannya gitu ya. Itu spermanya lebih baik kualitasnya. Kalau tidak bisa ya dari testisnya ya, dari buah jakarnya semua. Dan alhamdulillah di klinik kita cukup menggembirakan keberhasilannya. Nanti bisa ditanya pada dokter urolog gitu ya, karena yang mengambil sperma adalah dokter urologi. Ya. Jadi diperiksa dulu faktor spermi ini. Ada 2 pertanyaan mengenai agiospermi ini. Ya. Nah, saya 40 tahun, 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu dilakukan operasi adenomiosis. Nah, kalau Anda menderita adenomiosis atau endometriosis, program kehamilan harus terukur. Jadi jangan lewat 1 tahun untuk program kehamilan. Ya, tentu kalau sudah 3 tahun kita harus evaluasi kembali, karena endometriosis atau adenomiosis mungkin sudah angka kekambuhannya. Ya, memang angka kekambuhannya tergantung dari aktivitas sel telur. Ya. Biasanya di pustaka 3 tahun itu sekitar 30 sampai 50% bisa sudah kambuh, sampai 60% ya, tergantung ini ya. Kemudian pertanyaan lain adalah nah, saya di Samarinda 2019 program bayi tabung, embrionya di freezing. Mau tanya, freezing embrio pencairan nanti kualitas akan berubah atau tidak ya. Jadi freezing embrio itu
adalah satu mekanisme untuk menyimpan embrio yang tidak dipakai. Atau pada saat mau ditanam, rahimnya tidak memungkinkan. Sehingga kalau ditanamkan kemungkinan akan tidak terjadi kehamilan. Ya. Jadi oleh karena itu dilakukan freezing embrio. Ya. Nah, freezing embrio itu ada beberapa mekanisme. Dulu waktu zaman 5 tahun ke belakang itu angka keberhasilan di kita juga rendah, ya. Satu karena belum ada alat yang baru, yang kedua adalah protokolnya juga belum berkembang. Saat ini justru freezing embrio lebih bagus. Nah, pertanyaannya apakah menurun atau tidak? Tergantung laboratoriumnya, ya. Pada evaluasi freezing embrio di klinik kami tidak terjadi penurunan kualitas embrio secara signifikan, ya, tidak terjadi. Ya, jadi embrio itu dibekukan di dalam minus 186 derajat Celcius. Jadi sampai kapan pertanyaannya? Sampai kapan embrio itu dibutuhkan? Di dunia yang paling tua embrio dibekukan adalah selama 20 tahun, ya. Jadi mau berapa tahun saja bisa, ya, bisa. Nah, hanya tergantung pada istrinya, gitu ya, tergantung pada istrinya. Kan kalau disimpan 20 tahun nggak mungkin. Jadi segera akan dibekukan. Nah, ada regulasi-regulasi dari tiap klinik berbeda-beda. Ada yang harus diperpanjang atau dikonfirmasi setiap 1 tahun, gitu ya. Jadi embrio itu 1 tahun ditanya apakah mau diperpanjang penyimpanannya atau tidak. Itu ada istilahnya embrionya ngekos, gitu ya. Jadi harus di penggantian dari medium untuk pembekuannya, gitu ya. Terus kemudian apakah perlu surat rujukan ke BFC ketika mau FET? Jadi kan rujukan yang dulu sudah ada, semuanya lebih mudah, tinggal telepon saja dan nggak usah datang, telepon. Kita akan lihat, karena akan dinilai lagi nanti pada hari ke-21 kalau protokolnya yang dipakai adalah protokol agonis, gitu ya, pada embrio. Jadi tidak usah datang, boleh tanya telepon. Besok juga ada, karena ada tindakan saya ada di sana jam 9, ya, jam 9.30, boleh telepon, ada pendaftaran. Atau tiap hari juga ada, sebaiknya di waktu jam dinas, jadi hari Senin saja telepon, ya. Terus dok, saya pasien di Jakarta 2 tahun di laparoskopi, 1 tahun kemudian cuti karena pekerjaan. Ya, saya kira perlu dilanjutkan pasien dokter. Jadi pasien saya di Jakarta 2 tahun di laparoskopi. Jadi laparoskopi pada infertility itu harus terukur, ya. Jadi kita lakukan laparoskopi itu dengan catatan ingin secepat-cepatnya hamil pada infertility. Oleh karena itu ketika habis di laparoskopi minimal 6 bulan kita harus evaluasi. Kalau tidak hamil, apa yang menjadi hambatan? Karena pada laparoskopi itu nanti akan dibagi pasien itu. Ini yang bisa hamil normal, oh ini udah pasti nggak mungkin hamil normal, harus itu. Jadi setelah laparoskopi itu ada rekomendasi yang diberikan pada Anda program selanjutnya. Jadi ingat, pada infertilitas itu laparoskopi adalah seolah-olah langkah pertama lagi. Jadi seolah-olah, ya, artinya dari hasil laparoskopi itu karena akan diketahui semua permasalahan yang ada dengan tentu melihat data-data sebelumnya, sehingga harus lebih menguntungkan untuk
menangani kehamilan. Oleh karena itu, bagi yang sudah dilaparoskopi ada evaluasi, dan bila evaluasi itu dan bila evaluasi ini dan bila evaluasi itu 6 bulan tidak hamil, kita akan melihat bisa second look. Kalau masalahnya tuba, kita second look lagi. Second look itu bisa yang sederhana dengan HSG atau kita laparoskopi ulang. Kalau di luar negeri protokolnya laparoskopi ulang second look dalam 6 bulan atau 1 tahun. Kita menilai kembali apa yang dilakukan atau penyakit yang terjadi kambuh lagi atau tidak, ya. Jadi ini ada, dok, saya pasien kemarin metformin habis 2 bulan, lalu haidnya jadi lancar, apakah harus dilanjutkan? Ya. Jadi metformin itu adalah satu insulin sensitizer. Jadi ingat, metformin itu adalah obat insulin sensitizer. Jadi untuk mensensitifkan, karena pada pasien PCOS 85% itu akibat resistensi insulin. Jadi 85% pasien PCOS resistensi insulin. Oleh karena itu, obat lini pertama yang masuk di situ adalah insulin sensitizer yang disebut obat untuk diabetes, ya, obat gula, yaitu metformin. Nah, metformin itu harus diteruskan, dan ketika memberikan metformin tanpa aktivitas fisik sesuai dengan keadaan penyebabnya, itu akan sia-sia, gitu ya. Jadi PCOS itu ada satu sindrom yang ada 2 gejala dari 3 yang disepakati, ya. Pertama adalah haidnya tidak teratur atau haidnya sedikit, ya. Haidnya siklusnya panjang, disebut oligomenore, atau kalau tidak haid 3 bulan amenore. Itu salah satu gejala yang patognomonis dari PCOS. Yang kedua adalah gambaran hiperandrogen, jadi tumbuh bulu dan kadar androgennya lebih tinggi, ya. Sebetulnya bukan kadar androgen free androgen. Karena apa? Karena SHBG pembawa di hati itu menurun, ya, sehingga androgen bebasnya meningkat. Yang ketiga adalah USG. USG ada gambaran dari folikel yang kecil-kecil, kurang dari 10 mili pada permukaan ovarium, satu ovarium. Jadi berapa disebut PCOS atau PCO pada polikistik pada ovarium itu apabila lebih dari 10, ya. Lebih dari 12 yang sekarang. Dulu pernah 10, pernah 9, pernah 11, kemudian dihitung sensitivitasnya. Sekarang disepakati apabila dalam satu indung telur itu lebih dari 12, kita anggap bahwa itu satu gambaran ovarium polikistik. Nah, hanya mengukurnya itu kan tidak langsung satu permukaan, kita ukur scanning, kemudian dilihat. Nah, pada ultrasound yang baru ini ada satu mekanisme bisa mengukur. Begitu dipencet, kita akan terlihat berapa jumlah dari sel telurnya secara otomatis, ya. Itu saya ada kista, kata dokter SPOG, tapi kecil. Jika saya haid awalnya sakit, lama-kelamaan sekarang sudah ringan. Siklus saya 26 hari bersih dan apakah normal? Jadi kista itu macam-macam, ya. Bisa saja ada kista folikel pada tadi orang-orang yang ovulasi, ketika dirangsang dengan penyubur malah timbul kista, bisa gitu, ya. Tapi itu bukan kista penyakit.
ada juga kista simplex, ada juga kista ovarium yang bisa ganas dan lain sebagainya, itu urusan onkologi. Ada juga kista dermoid. Kista dermoid itu kita akan lihat di dalam kista itu mengandung kandungan lemak, ada rambut dan tulang rawan, kadang-kadang ditemukan gigi gitu ya. Itu pada kista dermoid. Nah, kista endometriosis biasanya yang menimbulkan nyeri kista endometriosis. Dan kista endometriosis itu biasanya besarnya tidak ekstrim, tetapi sudah bisa mengganggu fertilitas karena ada faktor imun yang berperan juga, tergantung ya. Jadi nah, ini pasien dari Tasik 2019, ikut bayi tabung, sudah sampai open pick up ya, namun tidak didapatkan sel telur. Usia 41 tahun dan AMH-nya 0,25. Apakah mungkin? Ya, saya kira kalau sudah pada waktu dilakukan stimulasi, pasti sudah hal-hal ini sudah dikemukakan bagaimana prognosanya ya. Bagaimana prognosanya. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini apakah bisa diulang kembali sangat menentukan tindak lanjut kita. Tadi saya sudah minta datanya dan saya sudah dapat. Nanti coba hubungi kita di klinik ya, besok atau lusa. Kita akan berikan satu evaluasinya secara komprehensif ya, sehingga apakah boleh atau dilanjutkan atau tidak. Kemudian pertanyaan lain adalah, dok, saya pasien dokter berikan metformin, ini udah, saya ada kista 2 buah ya. Nah, oleh karena itu kista harus dievaluasi, kistanya itu apa. Nih, sorry. Ada juga pertanyaan ini, karena di luar anginnya barusan agak besar ya. Jadi ada pertanyaan juga dari Ibu Nadiani, punya anak 13 tahun, haid tanggal 7 bulan 4 2020, 7 April haid. Apakah normal? Nah, usia 13 tahun masih normal, Bu. Ya, jadi perhatikan aja siklus ke depannya. Diharapkan dalam 3 bulan ke depan siklusnya sudah mulai normal. Hanya saya tidak tahu bahwa usia 13 tahun berat badannya bagaimana, ya. Apakah dia sering beraktivitas atau tidak, atau hanya berkutat di depan komputer, itu juga bisa mempengaruhi. Pada penelitian kami di Bandung, itu sudah lama penelitiannya, bahwa usia menarche anak-anak SMP dari hasil survei pada beberapa SMP di Kota Bandung itu 11,2 tahun ya. Jadi menarche itu rata-rata sekitar 11 tahun. Nah, sekarang saya melihat trennya itu menurun ya, menurun. Jadi kadang-kadang 10 tahun sudah haid gitu ya. Nah, ini karena pengaruh dari media, film dan lain sebagainya. Kemudian habis laparoskopi diberikan obat untuk klamidia. Ya, jadi pada saat laparoskopi itu kita akan, kalau misalnya masalahnya tuba, itu akan dicari kemungkinan penyebabnya yang terbesar. Tentu ada hasil laboratorium, ada juga hasil patologi anatomi, apakah disebabkan TBC atau infeksi lain ya. Infeksi lain itu adalah salah satunya yang sering adalah klamidia ya. Jadi klamidia biasanya kita obatin. Nah, tergantung kalau nggak salah yang Anda itu IgM, IgG-nya positif ya, IgG, IgM dari darahnya itu positif. Artinya ada penyakit yang masih aktif gitu ya.
masih aktif, apa namanya, IgM-nya masih ada, ya. Nah, yang suami IgM-nya negatif, saya lihat tadi hasil laboratoriumnya, ya. Oleh karena itu penting diberikan pengobatan dan kita evaluasi. Nah, pada chlamydia ini bukan hanya di tuba saja yang rusak, di dalam itu ada perlengketan di dalam dengan usus, dengan indung telur. Kadang-kadang indung telur itu terbungkus, kebanyakan terbungkus. Dan ini banyak sampai livernya kena gitu ya, livernya juga kena. Nah, itu stadiumnya itu, beratnya itu akan ditentukan pada saat laparoskopi. Apakah fungsinya masih bagus atau tidak? Karena itu di dalamnya itu, di dalam saluran tubanya itu bisa juga dia ada chlamydia, ada sumbatan, ya. Kemudian di dalam rahim, kalau kita histeroskopi itu ada fibrin. Kenapa tidak lengket di dalam rahim? Karena rahim itu dia selalu luruh tiap bulan. Jadi belum lengket banyak, dia sudah luruh. Tapi kalau di atas, di dalam tuba, dia sudah menetap, ya. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Novi, 2003 prematur, 2006 normal, 2016 abortus. Nah, Ibu Novi usianya sekarang berapa? Pasti kita atau dokter yang menangani akan mengevaluasi kenapa penyebabnya dari abortus yang terakhir, ya. Akan dilihat dari faktor pembekuan, dilihat juga faktor-faktor infeksi dan lain-lain, sehingga menjadi langkah utama. Karena pada abortus itu ada yang disebut pre-embryonic stage, ya, embryonic stage dan janin, gitu ya. Kita bagi biasanya. Kalau di bawah 6 minggu itu disebut pre-embryonic stage, ya. Jadi sampai embryonik itu 8 minggu, itu kemungkinan penyebabnya adalah kromosom. Jadi abnormalitas dari kromosom, ya. Oleh karena itu kita akan evaluasi kemungkinan penyebabnya apa, gitu ya. Saya kira itu yang sudah bisa dilakukan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan, lumayan juga banyak, ya. Waalaikumsalam. Ya. Nah, setelah HSG hasilnya kavum uteri normal, obstruksi tuba bilateral dengan hidrosalping. Apakah bisa hamil dengan normal? Ini kebetulan ada, nanti saya lihatkan. Jadi ini, Bu. Jadi kalau Ibu lihat, ini adalah pemeriksaan HSG, ya. Ketika dilakukan pemeriksaan HSG, ini hasilnya harusnya normal keluar. Kalau hidrosalping itu di sini tidak keluar, ya, di sini tidak keluar, ya, karena penyebabnya infeksi. Misalnya, kalau nggak salah ada gambarnya di sini. Oh ini, ya. Ini. Jadi ini adalah keadaan normal. Jadi normal. Kalau ini tersumbat hidrosalping, ya. Jadi kalau ada hidrosalping tidak bisa hamil. Saya coba terangkan lagi bagaimana proses kehamilan. Nah ini hidrosalping itu begini, ya. Dia ada lengket-lengket. Ini sangat ringan. Biasanya sampai sini lengket semua. Kalau kita temuan di dalam laparoskopi itu lengket semua di sini, ya. Sampai usus pun lengket. Nah, jadi kalau kehamilan itu, nah begini, ya.
Jadi kehamilan itu sel telur akan keluar dari indung telur dari sini. Kemudian dia akan, waduh, anginnya besar. Nah, ini akan keluar. Kemudian sperma sudah menunggu di sini. Ya, sperma sudah menunggu di sini. Jadi pertemuan sperma dan telur itu di sini. Saya kemarin katakan bahwa ini adalah Tuhan memberikan tempat terbaik untuk pertumbuhan. Jadi di sini adalah ada enzim-enzim, ada media disebut tubal fluid. Jadi media untuk bayi tabung itu juga meniru cairan tuba ini, ya. Aduh, maaf dulu. Jadi mengacu pada cairan di sini untuk medium bayi tabung. Nah, ketika terjadi pertemuan di sini, telur dan sperma bertemu, mungkin ada 10.000, mungkin lebih 10.000 sperma. Nah, ketika satu sperma yang masuk, maka yang lain tidak bisa masuk. Ini ada dalam ayat suci Al-Qur'an, ya, tentang kejadian manusia, ya, yang disebut dari saripati dan lain, ketika masuk yang lain tidak bisa masuk. Nah, dalam satu hari ini akan terjadi 2 sel, ya, 2 sel, hari kedua 4 sel, hari ketiga 8 sel, gitu ya, misalnya. Terus dan sampai blastosis ditanamkan di sini. Jadi kalau dia hidrosalping nggak mungkin ketemu, dan juga cairan dari hidrosalping itu akan selalu dikeluarkan, dia diproduksi terus, dan cairan itu akan keluar melalui saluran atasnya, ya. Jadi cairan hidrosalping ini, kalau hidrosalping ini tertutup nih, cairan selalu diproduksi tubal fluid ini, tapi tubal fluid yang terinfeksi, sehingga dia akan ke sini, balik, bisa ke vagina, bisa ke celana, ngeflek gitu ya, di luar haid. Itu salah satu tandanya kalau hidrosalpingnya berat. Dan ketika cairan ini mengandung racun masuk ke sini, ini akan meracuni rahim, sehingga rahimnya pun tidak baik. Oleh karena itu kita harus tunggu. Ketika hidrosalping biasanya kami menunggu paling tidak 3 bulan untuk menilai kembali rahimnya sudah baik atau tidak. Ketika rahimnya dipastikan baik, baru kita proses bayi tabung, gitu ya. Itu kenapa tadi ada pertanyaan juga, kenapa 3 bulan gitu ya. Bahkan rata-rata endometriumnya itu 6 bulan, ya. Kenapa demikian? Kita melakukan evaluasi dari pasien-pasien kita. Zaman dulu 2004 itu kita nggak mempertimbangkan, karena keilmuannya belum sampai ke sana. Ada hidrosalping, kita lakukan aja bayi tabung. Banyak yang nggak hamil, ada juga yang hamil, ya, padahal cuman 1. Ternyata pada waktu kehamilan janinnya itu abortus. Ada yang hamil, kemudian hamilnya juga jelek, ya, 6 bulan meninggal gitu ya. Jadi itulah kita harus redakan dulu infeksi di dalam hidrosalpingnya, baru kita proses program kehamilan selanjutnya. Ya, saya kira itu. Sudah berapa menit nih? Sampai lupa waktu. Ya, jadi yang kedua ini apakah masih sempat atau tidak ya? Nah, yang kedua ini dalam bayi tabung kita akan bahas mengenai bagaimana prosedurnya, ya, prosedurnya. Namun sekira udah kepanjangan ya. Anda juga boring kali. Besok lagi kita bahas, karena pada episode kedua ini kita akan membahas bagaimana prosesnya gitu ya, supaya Anda tahu. Karena kalau kemarin persiapannya
persiapan harus matang, prosesnya harus sempurna, ya. Kemudian baru kita tanam, baru kita evaluasi. Jadi ada 3 tahap lagi yang harus kita lakukan pada proses bayi tabung. Dan kemarin juga ada beberapa DM ke saya menanyakan mengenai inseminasi. Mungkin kita balik setelah bayi tabung selesai, kita akan bahas inseminasi. Jadi ya, bayi tabung itu adalah upaya teknologi yang ditemukan pada tahun 78 ketika Robert Edward mampu menghasilkan bayi dan lahir dengan normal, ya, di Inggris, gitu ya. Tapi yang penting ketika Anda mempunyai masalah infertilitas, yaitu bagaimana keputusan klinik itu tepat, gitu ya. Keputusan klinik tepat, keputusan Anda juga tepat. Karena ada hal-hal yang harus berurutan, ada hal-hal yang harus di-bypass. Mungkin saja begitu baru pertama kali diperiksa, ini nggak bisa normal, harus bayi tabung. Bisa. Misalnya tadi, pada keadaan spermanya yang kelainannya ekstrim, atau agiospermi, nggak ada pilihan. Begitu ketemu, oh Anda harus bayi tabung, gitu kan. Jadi itu bypass, bukan bypass, memang seharusnya begitu. Pada hidrosalping bilateral yang sudah rusak, mungkin istrinya masih muda, gitu ya, tapi sperma tidak mungkin, ya, tidak mungkin, ya. Dan ada regulasi-regulasi di kita. Ingat, di dalam undang-undang kesehatan itu sudah ditentukan bahwa di kita ini tidak boleh ada donor sperma, ya, baik secara agama maupun undang-undang itu tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh surrogate mother, ya. Oh, kalau ada bisa rame nih. Surrogate mother tidak boleh, ya. Nah, inseminasi juga harus sperma dari suami yang sah, gitu ya. Jadi suami yang sah, gitu ya. Suami yang tidak sah ya tidak boleh, gitu ya. Jadi itulah undang-undang yang membatasi kita untuk program fertilitas atau kehamilan. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau kista di rahim tapi menyumbat, apa bisa hamil atau tidak? Yang namanya menyumbat pasti tidak bisa hamil. Itu kalau, namun semua itu harus evaluasi, ya. Jadi penting sekali, saya kembali sering mengatakan evaluasi. Karena ketika suatu keputusan klinik pada saat itu belum tentu tepat pada saat ini, ya. Oleh karena itu perlu data-data tambahan kalau diperlukan. Atau dengan data yang ada kita bisa mengevaluasi, oh ini keputusan kliniknya ini. Jadi second opinion itu dianjurkan untuk menentukan keputusan klinik yang paling tepat dan harus tepat, ya. Jadi yang paling tepat dan harus tepat, ya, karena itu akan bisa mempengaruhi penanganan. Setelah LO dengan kasus radang di tuba dan polip bisa hamil atau alami atau tidak. Selama tubanya masih baik dan pada waktu laparoskopi itu dikatakan baik, itu bisa hamil, Bu. Kalau polip nggak ada masalah. Jadi polip itu bisa dari infeksi, bisa juga dari hormonal, ya. Nah, itu pada saat di laparoskopi, ya, pada saat di laparoskopi akan dipelajari lagi semua hasilnya dan ada kesimpulan akhir bagaimana peluangnya untuk hamil. Itu yang disebut dengan keputusan klinik, ya. Jadi laparoskopi itu adalah langkah akhir dari pemeriksaan dan evaluasi kandungan Anda. Karena semua bisa.
Jadi dari rahimnya kita biasanya laparoskopi disertai dengan hysteroscopy. Kita lihat dulu saluran vaginanya ada infeksi atau tidak. Kemudian lihat mulut rahimnya ada infeksi atau tidak, ada polip atau tidak. Kemudian naik lagi ke rongga rahim, apakah ada polip, ada gangguan lain. Kemudian lihat lagi salurannya, pasti ya itu gold standar. Oleh karena itu laparoskopi merupakan gold standar, baku emas atau standar emas untuk pemeriksaan infertilitas gitu ya. Jadi misalnya Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini banyak yang alhamdulillah banyak juga yang mendoakan saya sehat. Terima kasih atas doa-doanya, dan sebaliknya semoga Anda juga sehat dan semua bila ada masalah segera bisa selesaikan masalahnya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah. Ini gimana ini? Sorry. Dok, ada pantangan makan nggak untuk yang mau program bayi tabung? Tidak, selama gizi Anda seimbang. Berat badan ideal, kecuali untuk orang-orang yang ada agak-agak overweight gitu ya, sebaiknya persiapan 1-2 bulan olahraga teratur supaya lebih bugar, lebih segar, dan juga rahimnya lebih baik ya. Jadi kita selalu saat mulai mau bayi tabung di klinik kami atau kami selalu mengevaluasi rahim. Kenapa? Karena kegagalan terbanyak adalah rahim tidak mampu menerima janin. Kalau saya katakan kemarin, kalau embrio hampir 95% kita dapat ya. Jadi embrio, jadi telur diambil, sperma diambil, dijadikan jadi itu embrio. Bisa kita simpan, bisa kita tanamkan. Tetapi ketika kita tanamkan ke dalam rahim belum tentu hamil. Oleh karena itu, evaluasi pertama, persiapan pertama pada yang ingin bayi tabung, kami selalu melihat rahimnya. Kapan itu dilihat rahimnya baik atau tidak? Biasanya kita lihat hari ke-9 sampai hari ke-12 atau 13, tergantung. Yang paling baik adalah 11-12. Kita akan melihat pertumbuhan telur dengan pertumbuhan rahim yang disebut dengan receptivity endometrium. Kita akan bisa nilai dengan USG, itu akan kelihatan rahimnya itu baik atau tidak, rahimnya itu siap dibuahi atau tidak. Nah, itu akan terlihat, terutama pada orang-orang yang infeksi dan orang-orang yang haidnya tidak teratur, misalnya pada PCOS yang oligomenore, itu kita akan perhatikan betul ya siklus receptivity endometrium. Nah, hanya sekarang ada metode sih sebetulnya, tadi saya sudah katakan bahwa embrio yang dibekukan itu menjanjikan karena kita sudah aman dengan semua prosedur gitu ya. Jadi kita nggak begitu takut seperti dulu. Kalau dulu selalu akan kita tanam, sekarang tidak. Kalau misalnya kira-kira rahimnya tidak siap, ya saya akan simpan gitu ya, akan simpan. Ya. Saya kira mungkin tidak terlalu lama. Mungkin tidak sempat membahas episode kedua dari bayi tabung. Insya Allah kalau ada waktu kita bahas 2 atau 3 hari lagi. Ya, kalau tiap hari kayaknya bosen juga. Kami juga akan membahas bila diperlukan hal-hal lain. Oleh karena itu, boleh saja Anda bertanya atau misalnya dari luar daerah untuk mencari opini lain, tentu dengan data ya. Kalau datanya lengkap, kita bisa
kasih masukan sebagai upaya pembanding untuk penanganan kelainan Anda, ya. Jadi tadi juga ada yang menyarankan pada saya, apa sih bidang keahlian saya? Bidang keahlian saya adalah fertilitas, endokrinologi, reproduksi. Jadi hormon wanita, masalah saya berfokus pada fertilitas. Sebetulnya bukan hanya fertilitas saja, ada gangguan hormon sampai menopause, ya. Nanti pada hari-hari penting seperti menopause sedunia, kita juga ingin membahas, berbagi untuk Anda. Ini sebetulnya bukan apa-apa, hanya pengetahuan umum saja sehingga Anda mengerti. Anda mengerti karena Anda sebagai pasien pun harus mengerti apa prosedur yang akan kita lakukan, sehingga ada edukasi dan Anda mengerti kenapa saya harus dilaparoskopi, kenapa saya harus bayi tabung, kenapa prosesnya seperti ini. Itu harus mengerti. Oleh karena itu, dengan edukasi berbagi ini diharapkan mengerti sehingga proses yang kita jalani tentu dengan Anda biaya yang tinggi itu bisa berhasil. Kemudian memang tadi ada pertanyaan juga, berapa sih biaya bayi tabung? Ya, setahu saya di klinik kita ini antara 40 sampai 55 juta tergantung dosis. Jadi dosis obat makin tinggi ya makin mahal. Dosis yang standar itu misalnya kalau 150 itu kemarin itu sampai sekitar 40 juta ya. Nah, pada minggu ini ada 2 yang dosisnya 150 ya harganya segitu. Nah, itu mungkin di luar ya, di luar kalau Anda kos atau hotel itu di luar harga itu. Jadi tidak termasuk hotel dan juga liburan ke mana? Ke Bali ya, tidak termasuk. Jadi hanya proses bayi tabungnya. Nah, kemudian juga ada yang tanya laboratorium yang setelah terjadi kehamilan dan sebelum itu memang bukan daripada kos paket itu ya. Jadi saya juga agak kurang mengerti kalau tiba-tiba orang ada keluar angka bayi tabung itu 100 juta di situ ya. Itu harus dipisahkan, dilihat ya. Mungkin dengan kos Anda datang dari luar kota, tiket pesawat dan lain sebagainya mungkin sampai seperti itu. Jadi bagaimana mengetahuinya? Anda bisa telepon, kan ada klinik-klinik tertentu. Anda minta dengan jelas berapa kira-kira biaya kos yang dibutuhkan untuk satu siklus bayi tabung itu, ya. Jadi jangan sampai di tengah-tengah tidak sesuai, itu juga bisa menyebabkan ketidaknyamanan gitu ya, merasa informasi tidak sampai. Nah, itu sampai ketika ditanam. Ketika terjadi tidak ditanam, itu biasanya ada uang yang dikembalikan. Namun Anda harus nambah lagi untuk siklus berikutnya karena freezing embrio. Semua ada urutannya dan itu bisa ditanyakan melalui telepon, ya. Perkiraan dan tidak jauh meleset dari perkiraan itu. Bisa dengan petugas di kami di front office itu sudah ada tabel-tabelnya. Jadi karena ada pertanyaan 2 orang yang menanyakan biaya, ya itulah kira-kira jawabannya. Saya kira terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan upaya kita ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan umum untuk Anda dan suami serta keluarga. Dan salam dari saya untuk Anda semua, dan apabila
kegiatan ini bermanfaat, bisa diinformasikan pada teman-teman Anda yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.